Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanul Ferdiansah, Prodi Hukum Tata Negara. Saya akan membahas tentang prokes 5M dan pentingnya vaksinasi. Pertumbuhan kasus terkonfirmasi COVID-19 semakin naik tiap harinya. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan PPKM darurat, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dengan diterapkannya PPKM ini dapat diharapkan mencegah atau mengurangi penularan COVID-19. Dan pemerintah juga mewajibkan kepada seluruh masyarakat untuk melakukan vaksinasi dan mematuhi protokol kesehatan. Sekilas tentang vaksin. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan atau imunitas aktif terhadap penyakit. Umumnya, vaksin mengandung zat yang mewakili kuman penyebab penyakit, yaitu kuman yang dilemahkan. Dari sebagian masyarakat, masih ada yang khawatir atas keamanan vaksin ini. Sehingga pemerintah melakukan uji coba secara 5 tahap. Yang pertama, penelitian dasar. Meneliti virus, sel-sel yang terkait virus, sel-sel yang diinfeksi virus, dan perbanyakan sel untuk melihat bagaimana reaksinya, dan dilanjutkan dengan ekstraksi virus dalam jumlah lebih banyak. Pada tahap ini telah dimulai pembuatan vaksin dalam jumlah terbatas. Yang kedua, uji preklinis. Memastikan bahwa vaksin yang dibuat aman untuk diuji coba ke manusia. Tahap 3, 4, dan 5 yaitu untuk menentukan dosis aman bagi manusia, untuk menilai efektivitas, dosis optimal, frekuensi pemberian, dan efek samping jangka pendek vaksin. Dan untuk memastikan keamanan, efektivitas, keuntungan yang melebihi risiko penggunaan pola populasi yang lebih besar. Dengan ini kita tidak usah khawatir lagi untuk melakukan vaksinasi. Dan ada pula sebagian masyarakat yang masih bingung bagaimana sih cara melakukan vaksinasi. Cara melakukan vaksinasi sebagai berikut. Pertama, pendaftaran atau verifikasi. Calon penerima vaksin harus menunjukkan tiket dan identitas. Yang kedua, screening. Petugas kesehatan melakukan anamnesa untuk pemeriksaan kesehatan sederhana untuk melihat kondisi kesehatan serta mengidentifikasi ada tidaknya penyakit penyerta. Bila calon penerima vaksin sehat, vaksinasi dapat dilanjutkan. Yang ketiga, vaksinasi. Calon penerima vaksin diberikan vaksin COVID-19 secara aman. Keempat, pencatatan dan observasi. Petugas kesehatan mencatat hasil pelayanan vaksinasi. Penerima vaksinasi diobservasi selama 30 menit untuk memonitor kemungkinan KIP
Selesai observasi, penerima vaksin memperoleh kartu vaksinasi. Setelah mengetahui bagaimana cara melakukan vaksin, jangan lupa untuk segera melakukan vaksin. Karena vaksin sangat penting agar tubuh kita dan imunitas kita kebal terhadap virus COVID-19 ini. Dan jangan lupa kita harus lebih mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Protokol kesehatan ini ditujukan untuk mencegah virus corona dan minimalisir bertambahnya angka kasus infeksi. Protokol kesehatan meliputi 5M. Pertama, pakai masker. Kedua, mencuci tangan. Ketiga, menjaga jarak. Keempat, menjauhi kerumunan. Kelima, mengurangi mobilitas. Ini bukanlah hal yang mudah bagi kita, karena bukan merupakan suatu kebiasaan untuk kita semua. Namun, kita harus lebih bekerja keras lagi untuk selalu mengingatkan diri sendiri, orang di sekitar kita, serta orang lain, agar terus menerapkan protokol kesehatan agar tidak terjadi penambahan kasus dan pandemi segera berakhir. Penambahan kasus ini bukan hanya menjadi momen yang paling menyedihkan bagi negara Indonesia, namun juga menjadi pengingat agar kita senantiasa menjalankan protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi dan tetap stay at home.